Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rana Maharani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411069 dengan mata kuliah manajemen keuangan, materi ruang lingkup manajemen keuangan. Yuk kita simak tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting seiring dengan perkembangannya. Tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan atau pembagian dividen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha, mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha yang menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus oleh manajemen keuangan. Beberapa contoh liabilitas adalah hutang, tagihan yang harus dibayar, serta pinjaman dari bank. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Tugas-tugas manajemen keuangan perusahaan memang sangat penting dan mulai mendapatkan pendanaan bagi perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan hingga mengelola keuangan perusahaan. Bisa dibilang manajemen perusahaan adalah bagian penting perusahaan yang membuat perusahaan bisa terus berjalan. Pengelolaan manajemen keuangan juga harus tepat dan akurat agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang bisa berakibat kebangkrutan. Maka dari itu, manajemen keuangan harus memperhitungkan setiap detail transaksi keuangan secara akurat dan berkala. Ruang lingkup manajemen keuangan yang baik tentunya akan membuat bisnis menjadi berkembang dan memiliki kontrol keuangan yang semakin baik. Salah satu bentuk manajemen yang penting dalam suatu bisnis adalah membuat laporan keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Di antaranya, 1. Menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi resiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Penganggaran modal juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi perusahaan merupakan keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan investasi melibatkan tentang pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan. Sedangkan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik
untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. Adapun yang ketiga, memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Seperti misalnya, apa saja peluang investasi yang didapat dilakukan serta perencanaan keuangan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis agar perusahaan semakin besar. Adapun yang keempat, working capital discussion. Working capital discussion adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan. Karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham akan diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada makin tingginya nilai saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai 2 sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.